Jadi sekarang kita bisa lihat bahwa saya dulu tidak mengerti kenapa operating system yang free, yang nggak usah bayar, pemakainya sedikit. Sedangkan platform yang membayar operating systemnya, pemakainya banyak. Karena banyak orang yang membuat aplikasi di atas itu. Karena pada saat kita menggunakan satu komputer, tentunya kita pengen komputer itu bisa berguna untuk saya. Bergunanya untuk saya adalah kekuatan dari aplikasi. Nah, jadi di dalam innovation platform, jumlah aplikasi di dalam platform menjadi sangat penting sekali. Nah, sekarang coba kita lihat jenis platform yang kedua. Salam sejahtera rich people. Kali ini saya akan sharing tentang how business can grow exponential. Topik kali ini saya terinspirasi dengan banyaknya startup yang bisnisnya bertumbuh secara eksponensial. Pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan dia bisa bertumbuh secara eksponensial? Untuk bisa menuju ke sana, coba sekarang kita lihat tentang platform. Tentunya kita sering mendengar kata-kata platform, dan platform. Nah, apa itu platform? Kalau kita melihat dari kamus, platform artinya adalah tempat di mana kereta api menurunkan dan menaikkan penumpang, atau tempat pertukaran antara orang yang naik dan orang yang turun. Itu arti platform. Kenapa bisnis itu ada bisnis platform? Nah, pertama, bisnis platform itu tempat bertemunya antara penyedia barang atau jasa yang disebut dengan producer dengan pembeli barang atau jasa yang disebut dengan consumer. Yang kedua, bisnis platform di dunia digital sekarang ini berkembang pesat karena mempunyai efek jaringan yang dapat menyebabkan pertumbuhan yang eksponensial. Jadi kalau kita lihat pertumbuhan eksponensial di bisnis platform terjadi karena efek jaringan atau network. Yang ketiga, bisnis platform selalu mempunyai dua sisi, antara consumer dan producer. Jadi itu tentang bisnis platform. Nah, sekarang kita lihat tentang platform bisnis itu sendiri. Seperti terlihat pada slide, itu ada consumer dan producer. Di tengahnya adalah platform sendiri. Nah, sekarang kita coba lihat banyak bisnis-bisnis fintech misalkan di Indonesia. Itu ada consumer dan producer. Siapa consumernya? Consumernya adalah pemakai fintech. Sedangkan produsernya siapa? Produsernya adalah para merchant, rumah makan, toko, dan sebagainya. Nah, platformnya yang menyediakan adalah perusahaan fintech itu. Jadi perusahaan fintech menyediakan platform untuk orang bertransaksi melalui platformnya dia. Coba kita lihat yang lain. Misalkan ojol, ojek online. Ojek online itu mempunyai consumer dan producer juga. Siapa consumernya? Consumernya adalah pemakai jasa ojek. Produsernya siapa? Tukang ojek. Platformnya siapa? Penyedia ojek online tadi. Nah, jadi itu tentang platform. Ada lagi misalkan toko online. Kalau kita lihat toko online, konsumernya siapa? Pembeli dari toko online itu. Produsernya siapa? Produsernya adalah para pelapak yang ada di dalam platform itu. Tapi ada juga yang pelapaknya disediakan oleh penyedia platform itu sendiri. Di Indonesia juga ada. Nah, platform ini itu adalah yang penyedia platformnya tadi. Nah, itu tentang bisnis platform. Nah, yang menarik tentang bisnis platform ini ternyata ada dua macam. Jadi ada dua macam tentang bisnis platform. Yang satu adalah innovation platform. Kalau innovation platform, di mana platform itu menyediakan sesuatu untuk orang membuat aplikasi on top of the platform. Jadi misalkan, yang paling sering adalah operating system. Operating system untuk PC, operating system untuk mobile phone. Nah, kalau kita lihat kekuatan dari operating system adalah banyaknya aplikasi yang dibuat di atas platform itu.
Jadi sekarang kita bisa lihat bahwa saya dulu tidak mengerti kenapa operating system yang free, yang nggak usah bayar, pemakainya sedikit. Sedangkan platform yang membayar operating systemnya, pemakainya banyak. Karena banyak orang yang membuat aplikasi di atas itu. Karena pada saat kita menggunakan satu komputer, tentunya kita pengen komputer itu bisa berguna untuk saya. Bergunanya untuk saya adalah kekuatan dari aplikasi. Nah, jadi di dalam innovation platform, jumlah aplikasi di dalam platform menjadi sangat penting sekali. Nah, sekarang coba kita lihat jenis platform yang kedua, yaitu tentang transaction platform. Transaction platform itu ada consumer, juga ada producer, sama juga. Tetapi keduanya ini saling bertransaksi di dalam platform itu. Contohnya misalkan seperti tadi yang pertama saya contohkan, toko online, ojek online, fintech, dan sebagainya, itu semuanya adalah transaction platform. Tetapi ada juga yang menggabungkan antara innovation platform dan transaction platform. Nah, ini disebut dengan hybrid. Jadi sebetulnya ada 3. Kalau kita menggabungkan keduanya, ada yang ketiga yaitu hybrid. Oke, ini tentang platform bisnis. Nah, yang menarik sebetulnya apa yang disebut dengan multi-homing. Apa itu multi-homing? Di Indonesia terjadi. Ini terjadi pada fintech. Ya, fintech ada banyak di Indonesia. Nah, masing-masing fintech itu kita sebut platform. Masing-masing platform itu punya produser, punya consumer. Kadang-kadang satu consumer punya banyak platform. Dia ikut fintech ini, fintech B, fintech C. Dan produser juga sama. Karena produser pengen kalau consumernya beli pakai fintech ini, dia ada. Fintech ini, dia ada. Sehingga itu yang disebut dengan multi-homing. Artinya, consumer maupun producer bisa switching platform dengan mudah, tanpa biaya sama sekali. Bahkan dia bisa mempunyai banyak platform. Nah, itu yang terjadi dengan multi-homing. Nah, sekarang apa dampak dari multi-homing ini? Dampak dari multi-homing adalah kalau kita lihat fintech itu banyak yang memberikan cashback. Misalkan cashback 30%. Tetapi kalau yang lain menyediakan, misalkan saya kasih cashback 50%, maka berbondong-bondonglah consumer menggunakan yang 50% tadi. Nah, jadi jumlah consumer yang ada di platform tersebut itu sebetulnya semu, karena jumlah consumer itu tidak menunjukkan jumlah transaksi. Karena begitu yang lain memberikan benefit yang lebih, maka dia akan pindah dengan mudah ke tempat yang lain. Ini namanya multi-homing. Nah, jadi di dalam kita membuat platform, hati-hati dengan multi-homing. Kita harus mencegah gimana caranya kita pada saat membuat platform tidak terjadi multi-homing ini. Gitu. Nah, sekarang coba kita lihat yang berikutnya. Bagaimana caranya kita monetize sesuatu platform. Nah, kalau kita lihat, ada 3 cara yang bisa kita lakukan. Si pemilik platform itu men-charge produser dengan by transaction. Nah, kalau di Indonesia kita lihat bahwa penyedia jasa makanan, itu setiap rumah makan yang mengikuti programnya dia, itu diminta bayaran tertentu per transaction gitu. Nah, bagaimana dengan consumer? Consumer biasanya di-charge dengan berlangganan. Jadi consumer itu berlangganan atau membeli produknya dari si platform tersebut. Bisa juga cara yang ketiga, kita menggunakan third party, yaitu tentang iklan. Dan iklan yang terbesar di dunia itu adalah Google. Kenapa iklannya besar sekali? Karena pemakai Google banyak sekali. Nah, jadi Google menyediakan search engine, artinya consumernya adalah para pemakai search engine, dan Google-nya adalah penyedia produsernya tadi, yang penyedia produk yang digunakan oleh consumer. Nah, kemudian Google masang iklan. Pemasang iklan akan tertarik karena yang melihat banyak sekali. Dan yang melihat itu adalah orang-orang yang targeted market.
Nah, ini tentang third party. Ini cara memonetize sesuatu platform. Kemudian yang kalau kita lihat bagaimana caranya memonetize platform ini akan menentukan sekali keberhasilan sesuatu platform atau tidak. Saya melihat suatu koran misalkan atau majalah yang mencas customernya pada saat dia akan membaca beritanya masuk ke dia. Nah, dengan dicas ini maka pembaca beritanya nggak banyak, sedikit. Pemasang iklan tidak tertarik untuk melakukan ini. Nah, padahal kita lihat bahwa bisnis media yang paling besar adalah iklan. Jadi kalau kita lihat koran terkenal di Indonesia, oplahnya banyak, iklannya mahal sekali, dan dia dapat uang banyak sekali dari iklan itu. Nah, artinya pada saat dia didigitisasi, harusnya bagaimana dia memikirkan konsumernya ini menjadi besar sekali sehingga iklannya sangat efektif, seperti yang terjadi pada Google tersebut. Baik, rich people, sharing saya sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sharingkan dapat bermanfaat. Sampai ketemu lagi.